Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue nih teman-teman ya, Gara Official. Aduh, udah lama nih banget nih gue teman-teman ya, udah nggak ngevlog lagi nih teman-teman. Sorry teman-teman, kemarin beberapa hari emang lagi sibuk banget nih teman-teman. Ya, kemarin ada perombakan toko ya, toko yang tempat gue kerja nih. Ya, jadinya agak sedikit berantakan dan ada perubahan layout. Ya, jadinya mau nggak mau gue jarang ngevlog nih teman-teman. Jadi gitu beberapa hari kemarin itu juga gue lagi sibuk ngelamar Grab ya teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah nih sekarang udah jadi nih teman-teman. Ya, gue udah punya akun Grab sekarang. Ya, kemarin tuh prosesnya waktu gue ngelamar Grab itu ya emang sedikit agak ribet ya teman-teman ya. Semuanya harus serba asli, semuanya harus serba eh apa? Nama sendiri ya. Jadi emang sedikit ribet teman-teman untuk masuk Grab ya. Kebetulan gue dapat undangan di tanggal 24 nih teman-teman. Dari ini gue gak bakal nge-review apa? Nggak nge-review produk ya teman-teman ya. Hari ini gue mau bahas tentang cerita gue ngelamar Grab aja kali ya teman-teman ya. Walaupun gak penting tapi harus emang penting gak penting sih sebenarnya. Oke lah gue bakal cerita sedikit aja teman-teman sambil nunggu istri gue nih keluar dari tempat kerjanya ya teman-teman. Oke langsung aja teman-teman. Gue dapat undangan di Grab itu tanggal 24 Oktober ya teman-teman. 2022 ya. Tapi gue datangnya itu nggak tanggal 24 banget sih. Ya, agak mundur sih di tanggal 26-an lah kurang lebih. Pas gue lagi libur kerja juga ya. Hari pertama gue datang ke Cakung ya teman. Ya, ngelamarnya di Cakung. Hari pertama gue datang ke Cakung, gue ngikutin semua prosedurnya dan ternyata gue disuruh balik lagi teman-teman. Ya, gue disuruh balik lagi karena SKCK gue sama KTP itu berbeda namanya teman-teman. Gue juga baru nggak sih sebenarnya, baru nggak banget ya. Padahal itu SKCK baru banget gue aktifin di hari Senin ya, karena gue ada niat mau apa namanya ngelamar Grab ya. SKCK gue aktifin tuh teman ya. Tapi gue nggak ngeh ternyata namanya beda. Ya di SKCK gue namanya Randi, tapi di KTP gue namanya Randy, cuma beda satu angka doang sih teman-teman. Tapi disuruh pulang, tetap suruh pulang dan akhirnya gue balik ya. Balik tuh ya dengan keadaan kecewa sih sebenarnya. Ya gue jauh-jauh banget ke Cakung tapi disuruh balik ya. Bukan gue doang sih sebenarnya, banyak yang pada ngelamar tuh pada balik lagi ya. Cuman kesalahannya itu doang sih, ada yang KTP-nya beda sama SKCK-nya, ada juga namanya yang beda, ada yang namanya itu kalau masih singkatan sih masih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Singkatan tuh nggak apa-apa, misalkan namanya Muhammad Muhammad Ridwan gitu ya teman-teman ya. Tapi di SKCK-nya M Ridwan, ya itu nggak masalah sih teman-teman. Cuman yang bikin masalah itu misalkan di SKCK namanya Muhammad double M ya, sedangkan di KTP-nya Muhammad nggak double M, itu tetap suruh pulang teman-teman ya untuk diperbaiki SKCK aja. Kemarin gue seperti itu teman-teman ya. Gue balik lagi tuh, pas gue balik lagi ya udah gue balik lagi, gue langsung ke tempat polresnya teman-teman ya. Gue minta pembenaran sih ya, emang sih nggak bisa diganti, cuma dia dikasih manual sama polseknya ya. Dikasih manual, dikasih stempel sama tanda tangan dari polseknya ya. Alhamdulillah sih udah kelar. Terus di hari keduanya gue balik lagi tuh, tetap di hari Rabu juga teman-teman ya. Di hari Rabu lagi gue balik lagi tuh teman-teman, balik lagi buat ngelamar Grab ya. Di situ alhamdulillah gue ngikut prosedurnya, dijelasin ya. Yang pertama itu ya emang SKCK harus hidup ya. Kalaupun emang mau mati itu seminggu ya teman-teman, seminggu ya teman-teman. Kalau ada yang mau udah dapat lamaran dari Grab nih teman-teman ya, udah dapat lamaran dari Grab itu cuma diperhatiin berkas-berkasnya emang semua harus asli ya, harus asli banget. Kalau enggak ya percuma teman-teman, nanti kesana bakal disuruh pulang ya. Tapi gue mau sedikit nih pengetahuan gue kemarin waktu gue ngelamar Grab ya. Ya itulah yang pertama tuh KTP nggak boleh buram nih teman-teman ya.
KTP nggak boleh burem, dan juga nggak boleh KTP reparasi. Jadi reparasi itu misalnya teman-teman punya apa namanya KTP rusak nih, tapi direparasi di pinggir jalan tuh jadi bagus lagi, itu nggak bisa teman-teman. Ya itu katanya sih kebaca sistemnya dia. Ya, jadi yang burem-burem, fotonya nggak jelas, sama namanya nggak jelas gitu, maksudnya burem, itu lebih baik diperbaiki dulu teman-teman. Karena kalau sampai di sana tetap bakal nanti disuruh pulang, disuruh perbaikin. Ya, oke. Yang kedua STNK, SIM. SIM juga harus sama teman-teman, nama sama KTP harus sama ya. Dan itu juga nggak boleh mati. Ya, sama sih. SIM itu juga nggak boleh burem, namanya juga harus jelas ya, sama nomor-nomornya di situ, nomor-nomor SIM dan sebagainya ya teman-teman. Ya itu harus jelas, kalau nggak tetap suruh pulang. Terus SKCK, ya SKCK yang tadi gue bilang semuanya harus sama sesuai sama KTP dan masih berlaku SKCK-nya. Kalau yang nggak berlaku ya pasti disuruh pulang lagi teman-teman ya. Ya gue juga kemarin kayak gitu, capek banget bener-bener, detail banget sih. Ya gue juga nggak detail juga sih ya kemarin SKCK. Kenapa gue waktu daftar SKCK, perpanjang SKCK tuh nggak gue perhatiin sama gue sendiri. Cuman beda satu huruf aja gue disuruh pulang ya. Oke teman-teman. Terus yang terakhir itu motor ya teman-teman, STNK. Ya itu tahunnya 2014. Selebihnya dari situ nggak bisa didaftarin ya teman-teman buat kendaraannya ya. Untuk pajaknya teman-teman, kalau pajak mati itu nggak apa-apa ya. Pajak mati itu nggak apa-apa, tapi yang pajak kalengnya mati ya teman-teman, itu yang nggak bisa ya. Kaleng kan ada dua tuh pajak tuh, pajak kaleng sama pajak STNK tuh ya. Ya itu kalau misalnya pajak kalengnya udah mati itu nggak bisa teman-teman ya. Itu nggak bisa apa dipakai ya teman-teman ya. Tetap ya kalau bisa sih pakai kendaraan yang lain aja teman-teman. Karena boleh sih kalau pakai kendaraan yang lain ya, asalkan memenuhi kriteria dia, yaitu pajaknya kalengnya masih hidup ya. Itu aja sih ya teman. Habis itu ya udah ngikutin apa verifikasinya dia ya. Verifikasi juga makan waktu yang agak lama juga sih teman-teman. Ya gue itu kemarin datang dari jam berapa ya, sampai sana itu jam setengah 9 ya. Mulai itu setengah 10 ya. Setengah 10 gua kelar itu jam 3 ya. Jam 3 teman-teman, luar biasa ya. Tapi alhamdulillah semua lancar. Habis dari situ udah selesai verifikasi ya teman-teman, tinggal nonton video lah dari Grabnya sendiri ya. Ada 9 video dan situ ada pertanyaan sama jawabannya. Kalau itu belum ditonton, akun teman-teman gak bakalan bisa kebuka. Ya, semua udah selesai nonton, udah di top upin juga Oppo-nya 50 ya, karena kita berbayar ya teman-teman ya. Itu bayar sekitar 3,5. Yang 50.000 itu buat top up ya, dan yang 300 itu buat atribut ya teman-teman ya. Dapat helm, jaket sama seal buat penumpang, itu tuh yang buat jagaan di belakang tuh, belakang driver. Ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu nih teman-teman ya, karena kayaknya udah keluar nih. Istri gue udah keluar dari tempat kerjanya teman-teman ya. Yang udah gabung di channel gue, yang mau tanya-tanya nggak apa-apa ya teman-teman, dia langsung di like, comment, and subscribe aja ya teman-teman, biar channel gue semakin berkembang. Sorry ya teman-teman nih, gue ngevlognya di tempat ginian nih ya. Oke, gue akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.